Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Selama kalian belajar di rumah, salam sehat semua ya. Selama kalian pandemi, kalian belajar di rumah, jangan lupa kalian jaga kesehatan ya, sesuai protokol COVID, yaitu dengan sering mencuci tangan, keluar rumah kalian memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan di antara orang-orang. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran matematika hari ini, yaitu materi akan saya sampaikan yaitu mengenai himpunan. Untuk pembelajaran himpunan, kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu kalian dapat menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan, dan melakukan operasi bina pada himpunan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu kita akan belajar himpunan. Tujuannya adalah 1. Kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Tujuan yang kedua, kalian dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Untuk yang ketiga, kalian dapat menyatakan penyajian himpunan, yaitu ada 3 cara, nanti akan saya sampaikan. Kemudian, kalian dapat mengenal himpunan kosong dan himpunan semesta, serta dapat menyebutkan anggotanya. Untuk himpunan ini, kalian dalam kehidupan sehari-hari sering kalian lihat yaitu kelompok burung yang berterbang, kemudian kalian lihat bunga yang ditanam di halaman rumahmu, di situ akan berkelompok warnanya dan sebagainya. Apa arti himpunan itu? Kalian lihat contoh, ini saya beri contoh. Contoh 1 yaitu kumpulan hewan unggas. Nah, di sini hewan unggas, di situ hewan apa saja yang termasuk dalam kumpulan hewan jenis unggas. Di sini banyak contoh hewan yaitu yang termasuk dalam kelompok hewan unggas. Contoh yang saya berikan di sini kita sebutkan yaitu yang kelompok hewan unggas yaitu ayam, angsa, itik. Masih banyak lagi yang termasuk dalam jenis hewan unggas. Saya berikan contoh ayam, angsa, itik. Di sini ciri dari fisik bentuk ya, berparuh, berkaki 2, bersayap. Jadi setiap anggota ciri fisiknya itu jelas, dapat diterangkan dengan jelas. Kemudian untuk contoh yang kedua, kumpulan acara televisi yang menarik. Apakah termasuk himpunan atau bukan? Di sini kita lihat, untuk melihat kumpulan acara televisi yang menarik, itu kalau untuk kumpulan tersebut, kalau menurut dari kumpulan tersebut, yang dimaksud dengan menarik di situ tidak dapat diukur. Menarik menurut setiap orang itu kan tidak sama. Jadi himpunan di situ adalah kumpulan benda-benda atau objek tertentu yang dapat diterangkan dengan jelas. Contoh dari himpunan tadi yang dapat diterangkan dengan jelas yaitu kumpulan hewan unggas. Nah, di sini jelas, di situ anggotanya yaitu ayam, angsa, itik. Jelas anggotanya ada di situ, jumlah anggotanya 3 bisa dapat dihitung. Kemudian dari ciri fisiknya di situ sama, berparuh, berbagi 2, bersayap. Jadi jelas, anggotanya itu jelas.
Sekarang untuk yang contoh yang kedua, di situ kumpulan acara televisi yang menarik. Acara televisi yang menarik misalkan menurut kalian, seusia kalian adalah misalkan film kartun misalkan. Tapi beda dengan acara televisi yang disukai orang tua, sukanya berita, kemudian yang lain. Jadi menarik menurut setiap orang itu tidak sama. Jadi tidak bisa diukur di situ. Jadi yang dikatakan himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek tertentu yang dapat diterangkan dengan jelas. Kumpulan himpunan atau kumpulan atau himpunan yang tidak dapat diukur, di situ dikatakan bukan himpunan. Coba kalian amati contoh himpunan berikut. Apakah ada yang termasuk himpunan atau bukan himpunan? Dari contoh 1, kita lihat kumpulan anak-anak yang pandai, kumpulan nama provinsi di Indonesia, kumpulan nama bulan yang diawali dengan huruf C, kumpulan orang-orang yang kaya di Indonesia. Contoh yang kelima yaitu kumpulan kue yang enak. Terus yang keenam kumpulan nama hari dalam seminggu. Dari contoh nomor 1 sampai 6, mana yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Coba kalian beri penjelasan sambil contoh yang 1 anak-anak. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan soal ini mulai dari nomor 1 sampai dengan 6. Saya beri contoh nomor 1, kumpulan anak-anak yang pandai. Menurut kalian, pandainya anak-anak ini diukur dari apanya? Apa tingkat kecerdasannya? Apa dilihat dari dia melihat dari angka prestasi dari bidang studi apa saja? Di sini tidak ada batasannya anak-anak. Nah, ini apakah ini termasuk himpunan? Apa bukan himpunan? Untuk yang nomor 2, kumpulan nama provinsi di Indonesia. Di sini jelas anak-anak, nama provinsi yang ada di Indonesia itu sejumlah ada berapa provinsi yang kita ketahui sampai dengan sekarang. Di situ ada beberapa provinsi yang sudah dikembangkan, yaitu provinsi mana yang terbaru di situ. Jadi nama provinsi mulai dari nomor 1 sampai berapa provinsi yang kalian ketahui. Ini jelas. Data nama provinsinya ada, jelas. Apakah ini termasuk himpunan atau bukan himpunan? Untuk yang ketiga, kumpulan nama bulan yang diawali dari huruf C. Nama bulan di sini kalian tahu nama bulan diawali dari huruf apa saja, mulai dari awal bulan ya sampai dengan akhir tahun. Ada 12 bulan di situ yang diawali dengan huruf C. Huruf awalan C itu nama bulan apa saja. Di situ sudah tahu kalian ada berapa bulan, sudah dapat dihitung jelas nama bulannya. Nah, ini apakah himpunan atau bukan himpunan? Nomor 3. Kemudian untuk yang nomor 4, kumpulan orang-orang yang kaya di Indonesia. Di situ kalian lihat orang-orang kaya di Indonesia itu ukuran kayanya itu seberapa. Di sini tidak jelas apa ukuran kaya itu, misalkan mempunyai sawah sampai dengan berapa hektar atau mempunyai kekayaan misalkan harta benda yang melimpah, diukur dari ukuran kekayaannya itu tidak dapat kita ukur dengan apa, dengan semacam kekayaannya, apakah dengan dia punya sesuatu. Ya. Ini tidak bisa anak-anak, ini termasuk himpunan atau bukan. Kemudian untuk yang nomor 5, kumpulan kue yang enak. Menurut kalian enaknya itu apakah dapat diukur? Apakah enaknya itu rasanya manis, legit,
Apa enaknya itu bisa diukur dengan rasa gurih? Ini tidak bisa kita ukur, jadi termasuk himpunan atau bukan. Kalian beri penjelasan nanti. Kumpulan kue enak itu yang bagaimana? Di sini kalau tidak dapat diukur termasuk himpunan atau bukan. Kemudian kumpulan nama hari dalam seminggu. Ini termasuk himpunan atau bukan? Jelas di situ nama hari ada berapa hari dalam seminggu bisa kalian sebutkan. Maka di situ berarti jelas ini termasuk kumpulan, termasuk dalam himpunan atau bukan. Jadi kalian dari contoh nomor 1 sampai 5 mana yang termasuk himpunan atau bukan, coba kalian beri penjelasan. Jadi nanti kalian kerjakan dan kamu beri penjelasan. Kemudian untuk berikutnya anak-anak, simbol anggota himpunan. Untuk simbol anggota himpunan, di sini kalian saya beri contoh hanya satu, yaitu nanti kalian bisa mengerjakan hanya satu contoh. Di sini bisa melihat dari contoh tersebut, yaitu kita lihat dari contoh himpunan A. Untuk memberi nama himpunan itu kita pakai huruf besar yaitu A. Kemudian kita data di dalam himpunan yaitu memakai tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Untuk melihat contoh simbol anggota himpunan dan bukan anggota himpunan, kita lihat yaitu A adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Di situ ada anggota yang mulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah bilangan asli kurang dari 10. Karena bilangannya ganjil semua datanya, maka ini kalau kita tulis syarat keanggotaannya, yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Setelah didata anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Di sini untuk menentukan apakah 1 itu anggota dari himpunan A, kita lihat, oh 1 itu ada di dalam himpunan A, berarti 1 itu anggota himpunan A. Untuk berikutnya yaitu angka 4. Di sini angka 4 yaitu apakah anggota apa bukan anggota dari himpunan A. 4 di sini tidak ada, ini hanya anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, tidak ada anggota 4 di sini. Berarti 4 itu bukan anggota dari A. Jadi simbol anggota himpunan itu diberi nama, diberi simbol yaitu seperti huruf E, tapi bukan huruf E di sini. Nah, ini simbol bukan anggota. Ini anggota elemennya ini kita coret. Coret itu maksudnya bukan anggota. Nah, sekarang kita lihat pada soal bawahnya yaitu silakan lengkapi dengan simbol anggota dan bukan anggota himpunan. Sekarang kita lihat B itu adalah bilangan cacah genap kurang dari 9. Kita lihat B adalah himpunan bilangan cacah genap kurang dari 9. B ini kalau didata bilangan cacah genap kurang dari 9 itu adalah mulai dari angka 0, 2, 4, 6, 8 karena kurang dari 9. Di sini ada soal 2 itu titik-titik B, maksudnya kamu lengkapi dengan tanda anggota dan bukan anggota. 2 itu ada enggak di dalam bilangan cacah genap kurang dari 9? Kalau ada berarti anggota, tapi kalau tidak ada berarti bukan anggota. 5 itu apakah ada di dalam anggota B? Berarti 10 apakah ada di dalam anggota B? Kalau ada berarti anggota, kalau tidak ada berarti bukan anggota, simbolnya dicoret. Nah, dari penjelasan ini anak-anak mudah-mudahan kalian tahu, mengerti. Sekarang kita lanjutkan yaitu penyajian himpunan. Penyajian himpunan di sini sebelum kalian untuk menyajikan himpunan yaitu simbol untuk himpunan itu adalah memakai kurung kurawal buka dan tutup.
Ini kemudian untuk himpunan itu nama himpunannya itu kita beri nama himpunan, kita memakai huruf kapital yaitu huruf besar. Contoh yaitu huruf A, bisa huruf B, huruf besar. Nah ini kita ambil contoh seperti ini, nama himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Kemudian diberi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ada 3 cara dalam menyajikan himpunan, yaitu 1. Cara menyebutkan anggota, yaitu enumerasi. Menyebutkan anggota itu dengan cara enumerasi. Contoh, yaitu A adalah himpunan yang beranggota 1, 3, dan 5. B yaitu himpunan yang beranggota huruf A, E, I, O, U. Sekarang kita lihat. Ini A itu anggotanya 1, 3, 5. Dengan enumerasi itu mendata anggotanya. Lah ini kita data. Kita data anggota 1, angka 3, angka 5. Kita data yaitu B yaitu huruf yang bersuara di sini atau huruf hidup di sini, yaitu kita data enumerasi yaitu A, E, I, O, U. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Kita lihat cara menuliskan dengan sifat yang dimiliki anggotanya. Cara yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, kita ambil contoh yaitu nama himpunan C. C adalah warna lampu pada lalu lintas. Nah, ini sifat yang dimiliki anggota. Nah, warna lampu pada lalu lintas itu ada 3 macam anak-anak, yaitu merah, kuning, hijau. Nah, ini D itu adalah nama hari diawali huruf R. Nama hari yang diawali dengan huruf R. Nama hari yang diawali dengan huruf R, di situ kalian tahu yaitu hari apa anak-anak? Coba kalian tebak. Hari apa anak-anak yang dimulai huruf R, diawali dengan huruf R, yaitu hari Rabu ya. Hari Rabu. Di sini D itu anggotanya yaitu hari Rabu saja. Berarti ini yang ditulis di sini nama hari diawali huruf itu namanya menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Seperti menuliskan sifat yaitu sifatnya yaitu warna lampu pada lalu lintas. Kalau yang satu tadi dengan cara enumerasi yaitu menyebutkan anggotanya yaitu 1, 3, 5 A, E, I, O, U. Kemudian untuk yang cara ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini perhatikan contohnya anak-anak. Notasi pembentuk himpunan yaitu kalian lihat yaitu E adalah himpunan yang beranggota E, di mana X itu antara 1 dan 9. Ini pakai simbol X-nya di tengah. Ini kalau kita baca, X itu bilangan antara 1 dan 9. Ini dengan syarat X adalah bilangan ganjil. Ini menegaskan X itu bilangan ganjil dan X itu bilangan antara 1 dan 9. Kalau di data untuk E itu anggotanya bilangan ganjil antara 1 dan 9 adalah 3, 5, 7. Mengapa 2 kok tidak ditulis? Nah, karena 2 itu bukan bilangan ganjil. Nah, sekarang kita lihat yang F. F itu dengan notasi pembentuk himpunan, kita lihat di sini memakai anggota F-nya itu adalah kita pakai huruf Y di sini, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan yaitu F adalah satu himpunan yang beranggota Y, di mana Y tanda garis ini kalau kita baca itu di mana Y kurang dari 13. Dengan syarat Y itu
anggota dari bilangan prima. Anggota dari bilangan prima itu adalah mulai dari bilangan 2. Karena Y-nya itu kurang dari 13, maka kalau notasi ini disimbolkan dengan huruf Y, di mana Y itu adalah bilangan prima yang kurang dari 13. Nah, ini cara membacanya. Saya ulangi, untuk membaca notasi pembentuk himpunan, yaitu E adalah suatu himpunan X, di mana X itu adalah bilangan ganjil nih, bilangan ganjil yang kurang dari 9 dan lebih dari 1. Atau cara membacanya, X itu bilangan yang lebih dari 1 dan X itu kurang dari 9. X adalah bilangan ganjil. Nah, sekarang untuk membaca yang notasi yaitu F. F adalah suatu himpunan beranggota Y, di mana Y adalah bilangan prima dan Y itu kurang dari 13. Jadi cara membacanya saya ulangi, F adalah suatu himpunan Y, di mana Y kurang dari 13 dengan syarat Y anggota bilangan prima. Nih, dengan notasi ini, dengan cara notasi anak-anak, kita pakai simbol, boleh X, boleh Y, boleh huruf apapun mulai dari awalan A sampai dengan Z. Nah, ini kebetulan yang saya pakai di sini untuk himpunan E itu adalah memakai huruf X dan Y. Boleh huruf A sampai dengan Z. Nah, ini penyajian himpunan, yaitu ada 3 cara, yaitu 1 dengan cara menyebutkan anggota atau enumerasi. Cara yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nih contoh, kemudian cara yang ketiga dengan menuliskan, yaitu dengan memakai notasi pembentuk himpunan. Untuk notasi di sini, lihat anak-anak, kita memakai simbol, namanya notasi itu simbol. Itu kita memakai simbol yaitu E, nama himpunannya, kemudian dalam kurung awal buka dan tutup kita pakai huruf E, X, yaitu X merupakan bilangan ganjil yang kurang dari 9 dan lebih dari 1. Nah, ini untuk membaca seperti ini, itu X itu lebih dari 1 dan X kurang dari 9. Atau dibaca X itu antara 1 dan 9. Kalau antara 1 dan 9 tidak kita tulis jawabannya karena antara. Kemudian di sini Y itu kurang dari 13. Maka Y itu anggota dari bilangan prima. Nah, ini bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita lanjut anak-anak. Silakan coba selesaikan penyajian himpunan dengan 3 cara. Perhatikan anak-anak untuk cara yang pertama tadi dengan cara enumerasi, cara yang kedua dengan cara menuliskan sifat keanggotaannya, cara yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Di sini untuk menyelesaikan soal ini, kalian lihat dari soal yang nomor 1, yaitu selesaikan dengan menuliskan sifat keanggotaannya dan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi kalian untuk menyelesaikan soal ini nomor 1, 2, dan 3 ini dengan menuliskan sifat keanggotaannya dan notasi pembentuk himpunan. Tadi kalau sifat keanggotaan seperti merah, kuning, hijau, di situ apa? Kalau mendata anggotanya, enumerasi yaitu merah, kuning, hijau. Untuk yang B, enumerasi yaitu Senin, Selasa, Sabtu. Ini dengan mendaftar anggotanya.
yaitu Senin, Selasa, Sabtu, yaitu mendata anggota. Di sini kalau kita lihat Senin itu adalah nama hari. Nah, ini bagaimana kok ditulis Senin, Selasa, Sabtu? Nah, ini sifat keanggotaannya itu bagaimana? Untuk yang A itu sifat keanggotaan dari warna merah, kuning, hijau. Itu apa di situ? Kemudian untuk notasinya boleh kalian memakai seperti contoh yang saya berikan tadi, boleh memakai huruf X atau Y atau huruf yang lain mulai dari A sampai dengan Z. Jangan lupa untuk notasi bentuk himpunan yang di dalam kurung-kurung itu adalah hurufnya huruf kecil. Nah, ini. Untuk yang nomor 2, selesaikan dengan enumerasi dan notasi pembentuk himpunan. Enumerasi, di sini kalian mendata anggotanya. Ini C, seperti C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 11. Ini, kalian data anggotanya bilangan prima yang kurang dari 11. Bilangan prima itu kan mulai dari angka 2. Ini. Bukan dari angka 1 anak-anak, mulai dari angka 2. Nah, setelah itu berakhir angka berapa kurang dari 11? Apakah kurang dari 11 itu sampai dengan 10? Apakah bilangan prima itu kurang dari 11 sampai angka 10? Nanti kalian bisa lihat bilangan prima itu adalah bilangan ganjil. Tetapi tidak dimulai dari angka 1, tapi dimulai dari angka 2. Kemudian untuk D. D adalah nama bulan dalam 1 tahun. Perhatikan nama bulan dalam 1 tahun. Di situ kalian lihat nama bulan mulai dari awal sampai dengan akhir tahun. Di situ ada berapa bulan. Di situ kalian data dengan enumerasi, berarti mendata anggota nama bulan dalam 1 tahun. Kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, berarti kalian tulis dengan notasi. Contoh notasi seperti apa? Seperti kita lihat pada soal yang ketiga ini adalah notasi nih, notasi pembentuk himpunan. Nah, kalau yang ini dengan cara mendata anggotanya. Yang A ini menulis merah kuning itu mendata. Kalau yang nomor 2 ini nama dengan syarat keanggotaannya atau dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Kalau yang nomor 3 ini yang ditanyakan adalah dengan selesaikan dengan enumerasi dan menuliskan sifat keanggotaannya. Nomor 3 ini diketahui notasi pembentuk himpunan, kemudian dituliskan dengan enumerasi dan menuliskan sifat keanggotaannya. Contoh dari yang soal yang sebelum kalian lihat tadi, yaitu ini dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan, ditanyakan enumerasi dan sifat keanggotaannya. Jadi ini nanti dirubah dalam enumerasi. Berarti E itu anggotanya yaitu suatu huruf X, di mana X itu kurang dari 6 dan X itu adalah anggota dari bilangan ganjil. Jadi kalau kita tulis sifat keanggotaannya, X adalah bilangan ganjil kurang dari 6. Itu kalau kita memakai sifat keanggotaannya. Untuk enumerasi, kamu data bilangan ganjil yang kurang dari 6 itu mulai angka berapa sampai dengan kurang dari 6. F di sini adalah kita tulis dengan enumerasi yang ditanyakan dan menuliskan sifat keanggotaannya. Untuk yang F, soal F ini adalah kita tulis dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana kalian untuk mengerjakan soal yang ketiga? Untuk yang F ini kita lihat sama seperti yang E, yaitu Y adalah bilangan antara 5 dan 12. Y itu anggota dari bilangan cacah genap. Bilangan cacah genap di situ kalian tadi sudah saya beri contoh di awal tadi, yaitu bilangan cacah itu mulai dari 0. Kalau bilangan cacah genap berarti 0, 2, 3, 2, 4 dan seterusnya. Karena Y itu dibatasi, perhatikan di sini Y itu bilangan yang lebih dari 5 dan kurang dari 12. Atau kita baca Y itu antara 5 dan 12.
Syaratnya yaitu bilangan cacah genap. Kita tulis sifat keanggotaannya. Nanti kalian jawab sifat keanggotaannya, yaitu dengan kalimat seperti contoh yang 2 tadi. Nah, contoh 2 ini adalah dengan memakai sifat keanggotaannya. Nah, lanjut anak-anak, himpunan kosong dan himpunan semesta. Untuk himpunan kosong, di sini kita ambil contoh, saya beri contoh, yaitu A adalah bilangan asli kurang dari 1. Nah, sementara bilangan asli itu dimulai dari angka berapa anak-anak? Dimulai dari angka berapa anak-anak? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya beri titik 3 di sini. Nah, ini adalah dan seterusnya. Untuk himpunan kosong, di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari, bisa kalian beri contoh. Misalkan himpunan hewan unggas yang berkaki 5, misalkan gitu. Kan jarang kita lihat atau tidak ada atau mustahil kalau ayam itu yang berkaki 5, kan gitu. Itu contoh kosong, jadi tidak ada anggotanya, kan gitu. Kemudian selain contoh ini himpunan kosong, misalkan himpunan bilangan prima dimulai dari angka 1. Bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2. Ini contoh, ini hanya sampai 1 contoh aja. Nanti kalian bisa dalami pada buku yang kalian dapat dari pinjaman dari sekolah. Jadi bisa pakai aplikasi yang ada di HP, bisa pakai aplikasi lain, kita melalui Google. Jadi kalian bisa lihat contoh himpunan kosong itu apa saja, banyak. Bisa kalian pelajari pada buku paket yang telah dipinjami dari sekolah dan lainnya. Ya, ini saya beri contoh hanya 1, yaitu bilangan asli kurang dari 1. A itu termasuk himpunan kosong. Kosong tidak ada anggotanya di sini. Bisa memakai simbol kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Atau angka 0 dicoret. Maksudnya himpunan kosong. Karena bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3. Maka A adalah himpunan kosong ini. Nah, ini. Atau pakai angka 0 dicoret. Kemudian untuk himpunan semesta. Kalau bukan himpunan kosong, berarti ditulis di sini bukan, tambahi bukan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Seperti misalkan A itu adalah bilangan asli lebih dari 1, misalkan saya balik. Nah, lebih dari 1 berarti ada 2, 3 dan seterusnya. Berarti di sini ditulis bukan himpunan kosong. Itu karena ada anggotanya. Kalau himpunan kosong, simbolnya seperti ini. Kalian perhatikan ini anak-anak, yaitu tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup atau angka 0 dicoret. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, yaitu mengenai himpunan semesta. Himpunan semesta, di sini saya beri contoh yang mudah, yaitu B adalah bilangan angka yang anggotanya yaitu 1, 2, 3. Ini dengan enumerasi. Semesta dari bilangan 1, 2, 3. Sini semesta dari himpunan B. Ini. Perhatikan anak-anak. Nah, ini dari B, di situ anggotanya 1, 2, 3. Semesta dari himpunan B di situ adalah, saya beri contoh nama himpunannya C. C di situ anggotanya adalah setelah didata pakai enumerasi yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Oh, berarti C itu anggotanya ada berapa banyaknya? Kita hitung anak-anak di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 bilangan di sini. Dimulai dari 0.
Sementara yang B itu anggotanya 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan ada 3 bilangan. Semesta dari B, berarti semesta itu yang himpunan dari B yang lebih luas. Himpunan yang lebih luas dari B, saya beri contoh C. C di sini adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi C itu adalah semesta dari himpunan B. Sekarang kita lihat semesta dari himpunan B adalah yang himpunan D. Kita perhatikan. D itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, ini bilangan asli yang kurang dari 10. Tuh, perhatikan, bilangan asli kan dimulai dari angka 1. Karena kurang dari 10, kalau kita data anggotanya, kalau kita pakai enumerasi, maka D itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10. Bagaimana untuk yang E? Ya, D itu semesta dari B. Mengapa kok dikatakan D itu semesta dari B? Karena anggotanya D itu mulai dari angka 1 sampai 9. Jadi ada 9 angka. Di sini B kan hanya 3 angka. Maka D itu adalah himpunan semesta dari B. Ada 9 angka. Sekarang yang E. Perhatikan yang E dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini. Untuk yang E saya beri soal di sini adalah memakai notasi pembentuk himpunan, yaitu X adalah bilangan asli. Nah, ini. Untuk menuliskan X itu bilangan asli, kalau kita tulis pakai enumerasi, itu anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya seperti ini. Kalau kita menuliskan himpunan E itu adalah semesta dari himpunan B, yaitu anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, maka ditulis memakai notasi, yaitu suatu himpunan X, di mana X adalah bilangan asli. Jadi tidak ada batasannya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita beri titik 3 ini kalau kita mendata enumerasi. Kalau kita memakai notasi seperti ini, E adalah satu himpunan X adalah bilangan asli. Nah, sekarang saya beri soal di sini. Buatlah contoh himpunan kosong dan himpunan semesta masing-masing 3 contoh. Yaitu misalkan himpunan kosong contohnya 1, 2, 3. Kemudian untuk yang himpunan semesta masing-masing 3 contoh juga. Nah, seperti ini saya berikan 3 contoh. 3 contoh himpunan semesta ini C, D, E. Sama seperti ini. Jadi kalian untuk himpunan kosongnya buat 3 contoh dan himpunan semestanya juga 3 contoh. Tadi saya beri contoh dari himpunan kosong dan himpunan semesta ini, anak-anak mengerti ya. Ini saya berikan soal tadi selama pembelajaran mulai dari awal tadi. Nah, ini dari awal ini yang sebelumnya ini keanggotaannya, ini contoh, silahkan kalian selesaikan dengan cara menyajikan sifat keanggotaan. Ini kalian jawab nanti pada lembaran kertas folio. Ini soal ini 1, 2, 3. Kemudian untuk penyajian himpunan tadi adalah 1, 2, 3. Yang ini adalah dengan menuliskan simbol anggota dan bukan anggota. Nah, yang ini contoh 1 sampai dengan 6 di sini soalnya, kemudian kalian tulis jawabannya nanti di kertas folio, yaitu mana yang termasuk himpunan dan mana yang termasuk bukan himpunan. Nah, ini. Kemudian untuk yang berikutnya ini silakan kalian kerjakan di kertas folio juga. Nah, ini yang simbol anggota himpunan dan bukan himpunan. Saya beri soal 1. Tinggal kalian lengkapi
Ini ada 3, kalian lengkapi, menuliskan simbol anggota dan bukan anggota. Kemudian untuk penyajian himpunan, ini soalnya ada 3. Silakan kalian kerjakan juga di kertas folio. Kalian selesaikan, yaitu yang nomor 1 dengan menuliskan sifat keanggotaannya dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Di sini ada 2 jawaban. Nomor 1A itu sifat keanggotaannya apa, B sifat keanggotaannya itu apa. Jadi nomor 1 ini 2 jawaban, kemudian yang sifat keanggotaan 2 jawaban. Kemudian nomor 1 dengan memakai notasi pembentuk himpunan, di sini juga 2 jawaban. A ini kita kerjakan dengan notasi, B ini kita kerjakan dengan notasi. Nah, ini notasi pembentuk himpunan. Jadi kalian cara dengan sifat keanggotaan dan notasi. Yang B adalah himpunan Senin Selasa Sabtu, ini kita kerjakan dengan cara menuliskan sifat keanggotaannya dan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi masing-masing A ini adalah 2, yaitu notasi dan keanggotaannya, sifat keanggotaannya. Yang B juga 2. Jadi kalian mengerjakan A-nya 2, B-nya 2. Yang nomor 2 juga sama, yaitu C kita mengerjakan dengan enumerasi dan notasi pembentuk himpunan. Berarti untuk yang C itu dengan mendata anggotanya dan dengan notasi pembentuk himpunan. D juga sama. Nomor 2 yang himpunan D itu juga dengan enumerasi dan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk yang C ini, himpunan C ada 2 jawaban, yang D 2 jawaban. Untuk yang nomor 3 juga sama, 2 jawaban, yaitu enumerasi dan sifat keanggotaan. Ini berupa notasi soalnya, kemudian dirubah dengan cara enumerasi dan menuliskan sifat keanggotaan. E itu dirubah dengan enumerasi dan dengan menuliskan sifat keanggotaan. Yang F dengan enumerasi dan sifat keanggotaan. Jelas anak-anak? Ada yang masih kalian belum mengerti? Nah, untuk himpunan kosong dan himpunan semesta. Untuk himpunan kosong, di sini kalian buat 3 contoh. Nah, ini contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu 3 contoh. Yang himpunan semesta juga sama. Kalian buat 3 contoh semesta dari himpunan tersebut, yaitu apa kalian bisa buatlah contoh himpunan kosong dan himpunan semesta di sini. Jadi kalian buat 3 contoh. Himpunan semesta ini saya beri contoh 1, kemudian semestanya saya beri contoh 3 ini. Nah, ini kalian buat contoh sendiri anak-anak. Ini kan contoh dari yang saya berikan. Bisa kalian buat 3 contoh sendiri, yaitu himpunan semesta yang lain. Ini saya beri contoh dari saya, kalian buat sendiri. Dari sini selama pembelajaran dari awal sampai akhir ini, ada yang ditanyakan, mungkin masih perlu, kalian masih perlu bertanya, yaitu masih, atau mungkin kalian masih belum mengerti, belum jelas, silakan bisa lewat WA, chat pribadi dengan Bu Retno. Di situ pernah kalian saya berikan yang di grup nomor HP yang saya berikan. Itu bisa melalui WA. Kalian kalau belum jelas, di situ bisa kalian memakai buku yang dapat dipinjam dari sekolah. Bisa kalian bantuan pakai aplikasi yang lain. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita ikuti pembelajaran tadi sampai selesai. Jangan lupa kita berdoa. Semoga kita selalu sukses kita dalam belajar. Kemudian jangan lupa anak-anak, ya, kalian jaga kesehatan karena musim pandemi. Kalian harus selalu jaga kesehatan,
sesuai protokol COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anak-anak. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.